Selamat pagi adik-adik, shalom, damai di hati. Adik-adik yang di rumah, kita jumpa lagi di hari Minggu pagi ini dengan ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Adik-adik, apa kabar? Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oh oh. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Oh oh. Adik-adik, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini dan kita akan buka dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus sudah jaga dari minggu yang lalu sampai saat ini. Kami masih diberi waktu dan kesempatan serta kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah, sertailah ibadah ini agar boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Ayo adik-adik, masih semangat? Ayo kita berdiri bersama-sama, kita akan bernyanyi bersama-sama dalam gerak dan lagu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan,
adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Dan apakah adik-adik di rumah sudah mempersiapkan Alkitab kita masing-masing? Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nantinya akan dipimpin oleh Enci Maya Longkeng. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau sertai kami semua yang akan mendengarkan cerita firman-Mu dan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan cerita. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu serta orang tua yang mendampingi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Saat ini kita sudah berdoa dan kita akan masuk pada pembacaan Alkitab. Dan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat di dalam perjanjian baru. Jadi di perjanjian baru yang terdapat dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Ayo adik-adik yang belum sempat buka Alkitab, Enci tunggu. Silakan buka di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Kita akan membaca pembacaan Alkitab ini. Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri kami, akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesangkan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Adik-adik sekalian, saat ini mari kita saksikan, kita menonton video firman Tuhan.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, adik-adik yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu, serta orang tua yang mendampingi. Tadi kita sudah mendengarkan, kita sudah sama-sama membaca pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15 yang berjudul Dusta Mahkamah Agama. Ya adik-adik, sebelum Enci lanjut, Enci mau sapa dulu tuh adik-adik yang ada di rumah. Selamat Paskah adik-adik. Saat ini kita masih merayakan atau masih dalam suasana Paskah. Enci mau tanya Pak adik-adik yang ada di rumah, apa kota itu arti Paskah? Ya benar adik-adik, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sesuai dengan terampi pembacaan Alkitab di pagi hari ini, yakni dusta mahkamah agama, ceritanya begini adik-adik. Di dalam pembacaan Alkitab, adik-adik, para pengawal-pengawal itu didatangi oleh tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala. Dorang datang pak pengawal-pengawal kon bilang, badusta nih bilang itu maya Tuhan Yesus, itu murid-murid Tuhan Yesus ada ambe. Jangan bilang ada hilang, bilang dorang ada ambe. Padahal adik-adik sesuai di dalam firman Tuhan dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Adik-adik sebenarnya itu maya Tuhan Yesus bukan hilang adik-adik, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Mar itu imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi kasih badusta bilang pe pengawal kata itu murid-murid dapat curi. Ya adik-adik dorang so badusta adik-adik. Dorang badusta bilang pe orang-orang yang lain bahwa itu maya Tuhan Yesus dicuri, padahal Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Adik-adik dalam cerita pagi hari ini ditekankan bahwa orang nem boleh babadusta adik-adik. Nem boleh berbohong dengan siapapun itu. Itu berdusta dan berbohong tidak dilihat oleh orang-orang, tidak diketahui oleh mama, papa, atau saudara-saudara yang lain. Tetapi adik-adik, berbohong dan berdusta itu sangat tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tidak bagus adik-adik jaga berdusta dan berbohong. Mari, orang diajarkan untuk berkata benar dan berkata yang betul. Tidak boleh berdusta atau tidak boleh berbohong. Tidak boleh babadusta adik-adik. Boleh begitu adik-adik? Ya, marilah kita sampaikan kabar kesukaan ini dengan penuh kebenaran. Jadi tidak ada lagi yang babadusta. Bahwa orang sampaikan bahwa kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi jangan babadusta adik-adik nih. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Ya adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada ayat hafalan, tugas ayat hafalan buat adik-adik sekalian yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Bunyinya demikian adik-adik. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Sekali lagi adik-adik. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Ya adik-adik silakan hafal kemudian rekam. Dan rekaman video tersebut dikirim ke guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Nanti guru-guru sekolah minggu akan teruskan ke komisi pelayan anak. Demikianlah adik-adik. Jangan lupa ya menghafal ayat hafalan. Ya adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan
persembahan tersebut adik-adik kumpulkan, kemudian diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Nanti guru-guru sekolah minggu yang akan teruskan ke Komisi Pelayan Anak. Mari kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan menonton video ayat hafalan dari teman-teman kita mulai dari kolom 1 hingga kolom 11. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Makasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Thank you. Shalom, saya Siwon Pondaak dari kolom 5 akan menghafal ayat hafalan Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Terima kasih. Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia
para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Terima kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Terima kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Terima kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Terima kasih. Kisah Rasul 13 ayat 30. Tapi Allah bangkitkan dia dari antara orang mati. Kasih. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah para Rasul 13 ayat 30. Terima kasih. Ya adik-adik, saat ini kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik, Enci minta semua dalam sikap berdoa, kita kunci tangan, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah jaga, Tuhan Yesus sudah lindungi. Terlebih Tuhan Yesus sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang boleh sama-sama kami baca tadi, sudah sama-sama kami dengarkan tadi Tuhan. Biarlah firman itu dapat diaktakan dalam kehidupan kami semua, baik adik-adik sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu dan para orang tua yang boleh mendampingi adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau memberkati firman-Mu agar supaya firman-Mu ini boleh dimengerti oleh adik-adik baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Tuhan Yesus, ajarkan kami semua adik-adik sekolah minggu untuk selalu Tuhan berkata benar dan tidak berbohong, tidak berdusta kepada sesama kami. Tuhan Yesus, ampuni kami semua apabila kami sudah berdusta dan kami sudah berbohong. Biarlah Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dapat membawa arti dalam kehidupan kami, adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan para orang tua serta kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan terima kasih pula Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus menguduskan persembahan itu, dan biarlah persembahan itu boleh dipergunakan untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah jaga kami semua sehingga kami boleh beribadah dari awal sampai pada akhir dengan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus sertai terus kami semua, berikan kekuatan, kesehatan. Hindarkan kami semua Tuhan dari virus corona, agar supaya kami tetap sehat, kami tetap kuat, dan kami tetap setia untuk belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, dan kami akan akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami, dan saat ini Tuhan kami akan ucapkan secara bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus akan memberkati adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Tentunya kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin ibadah kita di hari Minggu ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemimpin ibadah, Encik Maya Longkeng yang sudah memimpin kita di hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada tim gerak dan lagu kolom 2, kolom 6, dan kolom 9. Terima kasih juga kami sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, serta orang tua yang sudah mendampingi anak-anak beribadah. Kami sampaikan juga terima kasih kepada tim IT dan multimedia Bukit Hermon. Terima kasih juga kepada pemilik TV kabel, Bapak Leksi Mandagi. Terima kasih kami sampaikan kepada kostor, petugas kebersihan, dan semua pihak yang sudah mendukung secara langsung dan tidak langsung sehingga ibadah kita di hari Minggu ini boleh terlaksana dengan segala baik. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik yang di rumah, demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini sudah selesai. Karena masih dalam situasi COVID-19, kita akan menggunakan protokol kesehatan. 1, rajinlah kita semua memakai masker. Kedua, marilah kita rajin cuci tangan dengan memakai sabun pada air yang mengalir. Ketiga, kita menjaga jarak dan menghindari tempat-tempat banyak orang. Dan paling penting dan yang paling utama adalah kita rajin berdoa agar kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Shalom.